nasibnya berubah karena pengaruh media. Ya. Satu media sosial, satu media elektronik. Ada yang bilang, media memberikan pengaruh yang negatif. Tapi ternyata nggak juga loh. Tergantung ya. Tergantung. Kamu merasakan pengaruh dari media sosial sangat luar biasa buat kehidupan kamu? Sangat luar biasa. Baik atau buruk? Baik banget. Baik banget. Kalau buat Bribda Taufik, pengaruh media luar biasa? Luar biasa. Nyangka gak kalau dari akhirnya diawali dari media, hidup kamu perlahan mulai berubah? Gak nyangka sama sekali. Gak nyangka sama sekali. Nah, sebelum lanjut lagi ke kamu, tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab sama Bapak Tri ya. Pak Tri, kenapa Bapak memutuskan anak jadi polisi? Karena memang maunya Bapak atau Mas Taufiknya yang mau, Pak? Iya, sama-sama. Sama-sama ya. Oh, sama-sama mau? Iya. Tapi yang keterima Mas Taufik, Bapak nggak keterima. Maaf Pak, maksudnya dia sama-sama pengen anaknya jadi polisi gitu. Ya. Gitu. Jadi gini Mas, dalam kondisi yang saya, Bapak dan adik-adik saya tinggal di Kandang Sapi, selain saya emang punya keinginan untuk jadi polisi, itu juga untuk membuktikan kepada adik-adik saya. Meskipun kita dalam kondisi yang serba terbatas, jangan sampai kita patah semangat. Justru kita harus pacu semangat kita untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Jadi saya nggak ingin karena kondisi yang serba terbatas ini adik-adik saya nanti malah terus terpuruk dengan keadaan. Kemudian apalagi saya punya adik cewek yang masih kelas 1 SMA. Saya harus membuktikan kepada adik-adik saya bahwa dalam kondisi yang serba terbatas itu tidak menutupi keinginan kita untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Ketika kita bisa sukses, karena kondisi semua serba nyaman, keluarga mampu, itu adalah hal yang biasa. Tapi ketika kita di kondisi yang memang seolah-olah lingkungan kita tidak mendukung, tidak kondusif, tapi ternyata kita bisa tetap melambung tinggi, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Menurut kamu, berarti kamu orang yang kuat nggak sih? Gak tahu Mbak. Gak tahu, dia bahkan gak tahu. Karena orang mungkin menurut dia, orang lain yang mestinya memberikan penilaian dia kuat atau tidak. Tapi yang pasti gini, tadi sempat ngobrol juga kalau misalkan Mas Taufik dan keluarganya tinggal di Kandang Sapi itu sebelum Mas Taufik jadi polisi. Betul. Jadi kalau nggak salah sebelum jadi polisi sempat kerja di perpustakaan ya? Iya. Kerja dulu di perpustakaan, kemudian tahu ada Polri yang pendaftaran, kamu langsung ngedaftar. Iya. Terus Bapak pas tahu ini anaknya jadi polisi loh Pak, rasanya gimana Pak? Ya senang Pak. Ya emang ya seneng sih rasanya, benar. Itu waktu pengumuman kelulusan kan saya sama Bapak. Oh Bapak ikut? Iya. Bapak seneng, sedih juga ya? Seneng campur sedih? Ya kok sedih? Campur, ya seneng karena anaknya diterima. Dia sedihnya kenapa? Ya kan dia gak keterima. Bapak masih gak ngerti ya? Oh ya soalnya tadi dia bilangnya sama-sama ya, pengen jadi polisi sama-sama gitu. Ya nanti siapa tahu ada polisi manula ya Pak ya. Nanti Bapak bisa diterima. Sekarang kita akan bermain pemirsa. Ini kan sebenarnya bisa dibilang jalan hidup mereka seperti ini sudah ya. Tapi kalau seandainya jalan hidup mereka tidak seperti ini, kira-kira mereka akan seperti apa ya? Makanya kita akan bermain di seandainya. Kamu mau siapa duluan? Terserah, bebas. Tapi sebelum nanya, sebelum kita main seandainya, Niget single? Single. Mas Taufik single? Bapak single? Loh, harus ditanya, harus adil dong. Semua biar adil ditanya. Mbak Niget single? Single Mas Taufik? Bapak single? Bapak punya pasangan nggak Pak? Single atau ganda campuran? Kan duda kan nggak punya istri. Nah, mumpung semuanya single, gimana kalau Niget kita jodohin sama bapaknya Mas Taufik? Gak itu senyumnya beda gitu ya, malu-malu. Ini kan Niget udah dapat rezeki runtuh, Mas Taufik juga udah dapat rezeki runtuh, Bapak kan belum. Jadi tolonglah dikasih rezeki runtuhnya. Atau Bapaknya mau apa enggak Pak? Tuh Pak ditanya Pak. Idi. Ya udah gini aja. Bapak
Iya. Aduh. Patriono malu-malu tapi dung. Patri. Gak gini aja. Patriono kalau misalkan malu, kalau misalkan pikirnya ya sudah anak saya dulu nggak apa-apa. Biar Mas Taufik kita jodohkan sama Niger. Nanti Bapak, mohon maaf nih Pak, sisaan gudang Pak nih. Oke, kita lanjut. Ntar kita ngobrolin lagi masalah perjodohan. Kita main game. Ya, Pak, selesai syuting nanti saya follow up loh Pak, ya. Oke, ke Bribda Taufik dulu deh aku ya. Dijawab dengan cepat ya, dan suara yang lantang. Seandainya saya dapat uang 100 juta, saya akan... Nggak tahu. Saya akan nggak tahu. Bingung. Hayal-hayal aja. Bapaknya langsung, hah kamu nggak tahu? Saya akan, misalkan langsung melamar Niget misalnya. Belum tahu Mbak. Belum tahu? Belum tahu. Orangnya emang kalem ya, santai ya? Bukan kalem, dia mungkin berpikirnya, aduh gue nggak mau mikirin andai-andai lah. Ya kan ini namanya juga, kadang-kadang dari hayal-hayal bisa kenyataan loh, bener nggak? Memang. Nini, tadi aku sempat ngomong Niget, dia sempat berhayal-hayal jadi artis, sekarang beneran kesampaian. Beneran. Pak, jadi makanya mulai sekarang berarti hayal-hayal Pak, main sebelah. Oke, dijawab seandainya saya dapat uang 100 juta, saya akan tetap nggak tahu? Nggak tahu. Tetap bingung ya? Oke. Bingung. Seandainya saya kemarin tidak dapat saweran dari senior-senior saya akan... Maksudnya saweran? Maksudnya saweran? Bapak mungkin nari? Dapat saweran? Enggak, katanya dengar-dengar dapat saweran dari senior-senior waktu itu untuk membantu. Oh iya. Waktu itu dapat saweran untuk apa? Ya untuk keseharian sehari-hari. Karena kamu untuk makan aja kurang kan. Makanya kita tanya, kalau seandainya saya tidak dapat saweran dari senior-senior saya, maka saya akan? Ya berusaha. Pastinya tetap berusaha. Saya pasti akan tetap berusaha supaya dapat saweran. Enggak. Ya kan tanya dulu toh. Iya. Tapi Pak Triono dari tadi kayaknya udah mulai gembiranya beda ini. Iya, Lanjut. Senyumnya langsung urat-uratnya keluar. Oke, seandainya saya tidak lulus tes jadi polisi, saya akan jadi? Ya tentunya tetap masih di pekerjaan semula. Di perpustakaan itu. Oke. Seandainya Bapak meminta saya berhenti jadi polisi, saya akan? Ya tanya alasannya dulu. Benar, tanya alasannya. Bener, dia orangnya kayak lempengnya santai, lempeng. Iya, beda. Ini kelihatan kalau anaknya jauh lebih tenang. Kalau bapaknya nih kayaknya mulai emosi kayaknya kelihatannya. Emosinya beda, penuh Patri? semangat. Patri? Ya. Oke. Kita ke Niget ya pertanyaannya ya. Jawab dengan cepat juga. Ya. Seandainya tidak ada yang memposting foto aku ke media, aku tidak akan jadi artis. Maka aku akan Tetap jadi penjual getuk. tetap jadi penjual gitu. Iya. Tuh konsisten Pak. Si bapaknya senyum-senyum. Kenapa sih Pak? Enggak, karena Bapak kenapa sih pegang-pegang? Emang Bapak kalau duduk selalu pegang-pegang kamu ya? Baru kali ini nih. Oh iya. Pertanyaan kedua. Seandainya ada yang memberikan aku beasiswa untuk sekolah lagi, aku akan lanjut sekolah. lanjut sekolah. Cita-cita jadi dokter, betul? Bener banget. Luar biasa. Pak, dokter Pak. Cie, Patrik. Seandainya aku tetap di kampung, tidak jualan getuk di Jakarta, aku akan tetap jadi buruh tani. buru tani. Iya. Karena orang tuanya buruh tani. Bantu Sebelumnya- keluarga. Iya, bantu keluarga. Seandainya aku sudah tidak dapat job lagi di dunia entertain, aku akan Jualan getuk. Dan menikahi Patri mungkin? seneng loh, Patrick. Patri, Ya. silakan dijawab. Seandainya aku bertemu cewek cantik hari ini, maka aku akan? Biasa, Pak. Biasa aja katanya. Biasa aja. Basa-basi bahas ini. Buka kita buka hari yang baru sebagai semangat langkah ke depan. Jadi pribadi